Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Meriana Radikaka, NIM 1PA21009, mahasiswa dari Universitas Tikes Kriya Husada Sumbawa, program studi S1 Keperawatan semester 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang penyakit radang panggul dan infeksi postpartum dengan dosen pengampu Evi Gustia Kusuma, Escape Nurse MKes. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian penyakit radang panggul atau apa sih itu penyakit radang panggul. Jadi radang panggul atau PID adalah infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium. Salah satu penyebab paling sering dari radang panggul adalah infeksi menular seksual. Radang panggul umumnya dialami oleh wanita usia 15-25 tahun yang aktif berhubungan seksual. Radang panggul bisa ditandai dengan nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Dan pembahasan yang kedua yaitu etiologi atau penyebab dari penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul itu disebabkan oleh berbagai macam organisme. Penyakit radang panggul terjadi bila terdapat infeksi pada saluran genital bagian bawah yang menyebar naik ke atas melalui leher rahim. Butuh waktu dalam hitungan hari atau minggu untuk seorang wanita menderita penyakit radang panggul. Bakteri penyebab tersering adalah gonore dan Chlamydia trachomatis yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan sehingga menyebabkan berbagai bakteri dari leher rahim maupun vagina menginfeksi daerah tersebut. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang faktor risiko penyakit radang panggul. Yang pertama yaitu riwayat penyakit radang panggul sebelumnya. Berarti pasien saat ini sudah pernah mengalami penyakit radang panggul sebelumnya. Yang kedua yaitu berganti-gantian pasangan seksual. Yang ketiga, tidak menggunakan kontrasepsi atau kondom. Yang ketiga, wanita dengan infeksi oleh kuman penyebab PMS. Yang keempat, menggunakan douche atau cairan pembersih vagina. Yang kelima, penggunaan IUD meningkatkan risiko penyakit radang panggul. Berikut ada tanda dan gejala penyakit radang panggul. Yang pertama, nyeri radang panggul selama 2 minggu, mual, nyeri berkemih, perdarahan atau bercak pada vagina, demam, menggigil. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kita mencegah penyakit radang panggul tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul, yaitu yang pertama, jangan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, periksa kesehatan secara rutin jika memiliki risiko tertular infeksi menular seksual. Keempat, konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Kelima, bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan juga sebaliknya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pengobatan penyakit radang panggul. Biasanya pada infeksi yang lebih parah, hal pertama yang dibutuhkan adalah rawat inap di rumah sakit dan antibiotik akan diberikan melalui infus. Untuk nanah di sekitar tuba falopi atau ovarium yang kondisinya tidak menjadi lebih baik dengan antibiotik, dokter akan melakukan operasi, biasanya operasi laparoskopi untuk mengeluarkan nanah. Jadi teman-teman, jika penyakit radang panggul itu semakin parah, maka kita perlu melakukan perawatan lebih khusus lagi ke rumah sakit. Ketika sudah melakukan perawatan khusus di rumah sakit, dokter akan memberikan antibiotik melalui suntikan dan cairan infus. Selain antibiotik, dokter juga akan memberikan obat untuk meredakan gejala nyeri dan demam. Berikutnya ada beberapa komplikasi dari penyakit radang panggul. Yang pertama, yaitu infertilitas atau kemandulan. Kemandulan adalah ketidakmampuan untuk hamil walaupun aktif berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi selama 12 bulan. Mandul tidak hanya dapat terjadi pada wanita, tapi juga pada pria. Nah, kenapa sih kemandulan itu menjadi salah satu komplikasi dari penyakit radang panggul?
yaitu karena infeksi bakteri. Bakteri-bakteri tersebut bisa bergerak dengan cepat ke tuba Fallopi dan bisa menyebabkan peradangan pada organ-organ reproduksi wanita. Komplikasi yang kedua yaitu kehamilan ekotopik. Kehamilan ekotopik adalah kehamilan yang terjadi ketika hasil pembuahan menempel di luar rahim. Bagian tubuh yang seringkali menjadi lokasi terjadinya kehamilan ektopik adalah tuba Fallopi, serviks atau leher rahim, serta rongga perut. Komplikasi yang ketiga adalah nyeri panggul kronis. Nyeri panggul kronis adalah rasa nyeri di daerah bawah pusar dan antara pinggul. Disebut nyeri kronis karena dapat berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu infeksi postpartum. Infeksi postpartum atau puerperalis adalah semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat-alat genitalia pada waktu persalinan dan perawatan masa postpartum. Infeksi puerperalis adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa postpartum. Berikutnya ada etiologi atau penyebab dari infeksi postpartum. Penyebab infeksi atau puerperalis ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob patogen yang merupakan flora normal serviks dan jalan-jalan lahir atau mungkin juga dari luar kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi. Kuman yang pertama yaitu Streptococcus haemolyticus aerobik. Kuman ini adalah salah satu genus dari bakteri non-matil yang mengandung sel gram positif, berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek. Bakteri ini adalah bakteri yang sering menginfeksi tubuh manusia, mulai dari infeksi ringan hingga berat. Kuman yang kedua adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning bersifat anaerob. Umumnya bakteri ini berpasangan maupun berkelompok. Bakteri ini menyebabkan kemerahan dan bengkak pada permukaan kulit. Terdapat luka atau area keluarnya cairan yang dapat semakin berkembang. Kuman yang ketiga yaitu Escherichia coli. Kuman ini termasuk dalam bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan diare atau infeksi saluran pencernaan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis infeksi postpartum. Pertama ada endometritis. Jenis infeksi postpartum ini akan sering dialami oleh ibu yang melakukan persalinan dengan menggunakan operasi cesar. Berisiko sangat tinggi juga kepada ibu yang melakukan persalinan dengan menghabiskan waktu sangat lama atau ada periode waktu yang cukup lama di antara air ketuban pecah. Adalah peradangan pada payudara sehingga membuat payudara menjadi bengkak. Ini bisa disebabkan karena jaringan payudara luka atau terkena infeksi. Biasanya yang terjadi pada ibu menyusui di 2 bulan pertama setelah melahirkan. Biasanya mastitis berkembang pada salah satu payudara. Awalnya payudara hanya lecet, berwarna kemerahan atau terasa sangat hangat. Lama-kelamaan ibu akan merasa demam, menggigil, tidak enak badan, dan gejala lain seperti flu. Jenis infeksi yang ketiga yaitu sayatan yang terinfeksi. Jika Anda melalui operasi cesar, sayatan Anda dapat terinfeksi. Hingga 16% wanita yang melalui operasi ini mengalami infeksi, biasanya dalam 1 minggu setelah persalinan. Namun, kondisi ini dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor risiko. Jenis infeksi yang keempat yaitu infeksi saluran kemih. Lebih rentan terkena infeksi saluran kemih setelah melahirkan, terutama jika Anda menggunakan kateter di kandung kemih atau epidural. Berikutnya tanda dan gejala infeksi postpartum. Yang pertama yaitu nyeri pada daerah yang terinfeksi. Kedua, demam rendah. Ketiga, kelelahan. Keempat, sakit kepala. Yang kelima, keputihan dan doki atau darah nifas yang berbau busuk. 6. Rasa sulit dan nyeri saat buang air kecil. 7. Pembekakan dan nyeri tekan pada payudara.
darah. 8. Nyeri pada bekas sayatan operasi cesar atau episiotomi. Berikutnya ada pencegahan dari infeksi postpartum. Pencegahan yang pertama yaitu perawatan luka dengan teknik aseptik. Teknik aseptik ini dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang memungkinkan akan mengakibatkan infeksi, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme yang terdapat pada permukaan benda hidup atau benda mati. Pencegahan yang kedua yaitu semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah-daerah genitalia harus bersih, yang artinya bahwa semua alat yang digunakan untuk melakukan perawatan pada pasien infeksi postpartum harus terlebih dahulu disterilisasikan. Pencegahan yang ketiga yaitu membatasi tamu yang berkunjung, yang artinya jika kita mengurangi tamu yang berkunjung, maka akan memperkecil atau mencegah terjadinya penularan infeksi postpartum pada orang lain. Pencegahan yang keempat yaitu penderita infeksi postpartum ditempatkan di ruang isolasi. Yang kelima, mobilisasi. Berikut cara pengobatan infeksi postpartum. Yang pertama, segera dilakukan kultur dari sekret vagina dan serviks, luka operasi dan darah, serta uji kepekaan untuk mendapatkan antibiotik yang tepat. Yang kedua, memberikan dosis yang cukup dan adekuat. Yang ketiga, memberikan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil laboratorium. Ketiga, memberikan antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil laboratorium. Keempat, pengobatan mempertinggi daya tahan tubuh seperti infus, transfusi darah, makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh, serta perawatan. Berikutnya kita akan masuk pada komplikasi. Komplikasi infeksi yang umumnya terjadi adalah abses dan sepsis. Abses merupakan kantong berisikan nanah. Abses dapat terbentuk di dalam rahim, saluran tuba Fallopi atau ovarium setelah infeksi bakteri. Sepsis merupakan infeksi bakteri dalam aliran darah. Berikut kesimpulan dari materi penyakit radang panggul, yaitu penyakit radang panggul adalah penyakit yang didapatkan melalui hubungan seksual yang sering, berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual di usia dini. Penyakit radang panggul sangat merugikan kita semua, karena kemungkinan besar ketika kita terinfeksi penyakit radang panggul, kita tidak akan bisa memiliki anak, karena terjadi komplikasi kemandulan. Dan penyakit radang panggul ini menyerang seluruh organ reproduksi manusia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.